Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 172, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia nanti di hari kiamat dia tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzuru ilaihim, tidak dilihat, tidak dipandang oleh Allah. Wala yuzakkihim, tidak disucikan, tidak dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum azabun alim, orang ini mendapatkan azab siksa yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa nanti di hari kiamat ada 3 golongan manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diajak bicara, tidak dipandang, tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan azab yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa 3 golongan manusia yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, kata Nabi, syaikhun zanin, orang yang sudah menikah tapi dia masih sempat-sempatnya berzina, memperturutkan hawa nafsu, mengikuti langkah-langkah setan, padahal Allah sudah mengajak, mengingatkan di dalam firman-Nya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata, musuh yang pasti bagimu. Memperturutkan hawa nafsu, mengumbar syahwat, ikut langkah-langkah setan ke jalan yang sesat, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada suatu jalan yang menjerumuskan dalam lembah-lembah kemaksiatan, yang menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah menikah tapi dia berzina, maka dalam syariat Islam berlaku hukum baginya dirajam 100 kali, dilempar dengan batu sampai mati. Begitu dalam syariat Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang buruk bagimu.
tidak ada baiknya, tidak ada di mata Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya, maka orang ini akan dipandang hina dalam sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang semacam ini kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti di hari kiamat dia tidak akan diajak bicara, dia akan dicuekin oleh Allah, dia tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan disucikan, mendapatkan azab yang sangat pedih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang ini mau bertaubat kepada Allah, insya adzaba wa insya kafarallah, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan orang ini, boleh juga Allah akan menghukum, mengazab orang ini. Umumnya rahmat Allah itu sangatlah luas. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat pengasih dan penyayang kepada hamba-hambanya yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menikmati pasangan yang tidak halal, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengumbar nafsu, mengumbar syahwat, bukan malah menikmati pasangan yang halal, akan tetapi melanggar, senang, hobi betul dengan syariat-syariat yang dilanggar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertaubatlah kalau kita terjatuh dalam perbuatan zina, dalam perbuatan dosa yang menghadirkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini golongan pertama yang akan dicuekin, tidak dipandang, tidak disucikan oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa malikun kadzab, pemimpin yang berdusta, baik berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama bawahan-bawahan rakyatnya, maka pemimpin yang semacam ini akan hina, akan rusak di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah pemimpin apa yang seperti disebutkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaumun min imamin adilin khairun min ibadati sittina sanatan. Pemimpin yang adil, pemimpin yang mengayomi rakyatnya, dia bantu yang lemah, memberikan pertolongan kepada yang miskin, mengajak orang-orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di jalan yang benar. Maka pemimpin yang semacam ini, untuk pemimpin yang adil, lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Satu hari bagi pemimpin yang adil, dia berlaku adil kepada rakyatnya, maka lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ingat, pemimpin itu bukan raja. Kalau pemimpin itu adalah raja, berarti harus melayani pemimpin. Pemimpin itu adalah budak untuk melayani, untuk mengayomi, untuk memberikan motivasi-motivasi, memberikan apa yang mesti diberikan hak-haknya kepada yang dipimpinnya. Maka pemimpin yang semacam ini mampu mengayomi rakyatnya, mampu membantu yang lemah, dia bantu yang kekurangan, akan disebutkan seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan berada di atas mimbar-mimbar di hari kiamat, yaitu mimbar-mimbar yang bercahaya. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang tidak akan diajak bicara, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wa'ailun mustakbir, orang miskin yang sombong, tidak punya harta tapi gengsi, pura-pura punya harta, tidak punya kekuatan, tidak punya kelebihan, tapi pura-pura dia punya kelebihan. Lebih baik kita miskin tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada mengaku-ngaku kita menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang punya, tapi sebenarnya kita hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Letak kekayaan itu bukan pada rumah yang mewah, kata Nabi. Letak kekayaan itu bukan pada pangkat jabatan yang luar biasa, bukan pada rumahnya yang bertingkat, bukan pada titelnya yang berenteng, tapi letak kekayaan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat
Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang kaya yang sesungguhnya itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang kaya jiwanya, orang yang kaya hatinya. Dia tetap bersyukur atas pemberian yang diberikan oleh Allah. Dia tetap ridha dengan pemberian yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tidak pernah takut akan rezeki Allah, karena sesungguhnya rezeki itu sudah ditakar, sudah dijamin oleh Allah 50.000 tahun yang lalu. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah ditakar rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun hewan yang melata di atas muka bumi Allah kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tak lagi kita yang punya pikiran, punya tenaga yang sangat luar biasa, bisa mencari rezeki Allah, berusaha dengan mencari ridha Allah, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Miskin bukan satu kehinaan, tapi dia satu kemuliaan ketika kita sabar menerima takdir dan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah atas ujian yang diberikan oleh Allah. Hidup ini akan ada masalah, hidup ini akan ada ujian, cobaan, rintangan, tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dihadirkan masalah bukan untuk membuat hidupmu bermasalah, akan tetapi ketika datang masalah itu adalah ujian cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Begitu kata Nabi. Kalau satu kaum, satu orang itu diuji oleh Allah, maka di situ Allah sedang mencintai. Bersabarlah dalam hidup di dunia ini. Tetaplah sesuai dengan penampilan yang kita punya. Jangan pura-pura kaya tapi sebenarnya kita miskin. Tetaplah hidup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, menerima takdir yang diberikan oleh Allah, ridha terhadap keputusan Allah. Itu yang bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil khalqi ajma'in, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهدل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في سوريا وفي فلسطين وفي مصر وفي روهينيا وفي أيغور وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.